Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pagi hari ini subuh ada yang bertanya mengenai haji, sekaitan dengan pembatalan keberangkatan haji, bukan pembatalan haji. Kenapa adanya pembatalan kalau itu bukan urusan saya kan? Tapi tanya yang kedua lah yang saya jawab, mengenai talbiyah itu apa? Kan setiap jamaah haji, bahkan di manasik haji, sering dikumandangkan talbiyah. Bagi kami yang belum pernah haji dan yang belum pernah umrah, kami dengar talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nah, apa talbiyah itu? Itu kita hanya fokus barangkali menjelaskan serba ringkas tentang talbiyah ini. Saya tidak akan menjawab kenapa haji pemberangkatannya dibatalkan, bagaimana ini, bagaimana itu bukan bidang saya lah. Saya jelaskan betul, paling-paling reka-reka pengetahuan kita sama-sama televisi sumber pengetahuan kita. Lebih baik hal yang kedua yang saya jawab, itu talbiyah. Talbiyah itu kan nama bagi ucapan labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Namanya talbiyah. Secara bahasa, talbiyah itu kata para ahli bahasa terambil pada kata-kata alabba. Alabba bermula artinya tinggal. Tinggal, diam atau berkumpul. Tinggal, diam, berkumpul. Sali senantiasa di situ, ada di situ. Kemudian terpakailah kata-kata ini untuk menjawab panggilan. Menjawab panggilan dengan segala ketaatan, dengan segala kepatuhan, tanpa membantah. Jadi kalau ada orang memanggil, labbaika jawabannya. Berarti jawabannya, aku sambut, aku sahut panggilanmu dengan taat, patuh, tanpa membantah. Itu dia labbaika. Ketika datang panggilan dan seruan untuk berhaji atau umrah, bagi orang yang diberi kemampuan, kesanggupan, peluang dan kesempatan, ada keamanan dan ada alat transportasi yang bisa menyampaikan kepada situ, dan negara situ pun aman, berarti orang ini kena panggil. Karena tidak semua orang dipanggil bisa datang dan menyahut. Yang dipanggil itu adalah orang yang mempunyai kemampuan. Panggilan itu nanti dijawab. Di mana kita boleh menjawab panggilan itu? Tanda kita memang berangkat memenuhi panggilan itu di miqat. Tepatnya di miqat makani. Tiba di situ kita jawab itu panggilan itu. Labbaik Allahumma umratan misalnya, atau labbaik Allahumma hajjan. Labbaika aku datang. Kalau kita dari Indonesia, aku datang dari Indonesia.
jauh di pelosok tersuruk. Datang ke sini ya Allah untuk menyambut panggilan-Mu dengan segala ketaatan, kepatuhan, ketundukan untuk melaksanakan umrah atau haji. Nah, bacanya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik inilah yang diterjemahkan orang dalam bahasa kita, aku sambut panggilanmu Allahumma ya Allah labbaika. Diulang kata-kata labbaik itu 4 kali. Dalam ucapan talbiyah yang populer, ucapan talbiyah itu kan ada pula sekian banyak variasinya. Tapi yang paling populer, yang sering dibaca, bahkan seakan-akan sudah menjadi baku bacaannya itu 4 kali. 4 kali labbaikannya itu. Kita baca labbaik Allahumma labbaik 2 kali itu. Labbaika Allahumma labbaik 2 kali. Ulang lagi. Labbaika la syarika laka la syarika labbaik 4 kali. Labbaika Allahumma labbaika. Labbaika la syarika laka labbaika 4 kali. Biasanya dalam bahasa Arab, setahu saya ini, diulang-ulang lafaz yang sama, ucapan yang sama itu takkid. Takkidnya takkid lafzi. Kata orang-orang yang mencari perbandingan ini sama dengan azan ini. Azan itu ada 4 kali panggilan Allah Akbarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. 4 kali. Diulang-ulang kalimat yang sama. Tiba di talbiyah juga iya. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. 4 kali juga. Kenapa diulang 4 kali? Paling kita hanya bisa mencari hikmahnya, rahasianya. Kita tinjau daripada segi kebahasaan ini namanya takkid. Apa takkid? Menguatkan. Menguatkan, menekankan, menegaskan. Labbaika, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah atau berhaji. Labbaika, benar-benar aku sambut. Labbaika, aku sambut ya Allah. Tiada sekutu dalam menyambut panggilanmu ini, dalam beribadah taat tunduk kepadamu ya Allah. Labbaika, aku sambut panggilanmu. Diulang 4 kali. Ini yang kedua, bacaan talbiyah. Apa itu talbiyah? Tadi sudah katakan. Talbiyah itu sendiri, kalau kita pahami, itu jawaban. Jawaban daripada panggilan. Timbul pertanyaannya, kenapa jawabannya tidak na'am? Kan ada pula bahasa Arab na'am. Bahasa Inggrisnya yes, bahasa kitanya jadi yo. Kenapa enggak yo, enggak jadi okay, segala macam. Itulah rahasianya. Labbaika itu bukan hanya menyahut panggilan biasa. Dia menyahut panggilan itu sautan untuk menandakan kita patuh, kita taat, kita tunduk. Bahkan dalam saya baca dalam kitab apa? Lupa saya. Dalam kitab Ibnu Qudamah, kitab Al-Mughni. Di sini ada 15 jilid. Saya baca dalam bab hajinya. Saya lupa di situ. Ada 5 itu. Taat, patuh, tunduk, cinta, ikhlas. Orang kalau dia tahu, mengerti dia bahwa dia dipanggil itu untuk kepentingannya, untuk manfaat dan faedah baginya, bukan untuk kepentingannya memanggil, tapi untuk dia akan bersegera. Dia akan bersegera datang. Ya, kita ulang. Kita orang.
tahu kita bahwa kita dipanggil untuk kebutuhan, kepentingan, keperluan, manfaat, faedah, guna untuk kita, laba bagi kita. Tentu menyahut panggilannya itu betul-betul diiringi dengan rasa kepingin sangat, harap sangat. Bahkan kita tunggu-tunggu panggilan itu. Itulah adalah labbaikah. Makin mengerti orang bahwa fadilah umrah itu, fadilah haji itu luar biasa besarnya, faedahnya, maka dia akan makin terasa dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Bukankah kalau kita baca fadilah haji, fadilah umrah luar biasa? 3 saja kita sebutkan. Siapa yang umrah atau berhaji benar-benar ikhlas karena Allah, dilaksanakannya dengan baik sesuai dengan sunnah, itu kan semua dosa diampuni. Dia kembali ke kampung halamannya, ke negerinya, suci tanpa dosa. Seakan-akan siapa yang mau diampunkan dosanya, dia habiskan semua kesalahan-kesalahannya, bersih lagi, normal lagi, ke sini datang. Labbaikah. Labbaikah. Jadi oke. Semangat dia menyambut. Itu satu ya. Yang kedua, bukankah balasan haji yang mabrur itu setahu kita, dan memang begitu adanya, balasan haji yang mabrur itu surga. Tidak ada yang pantas, yang patut sebagai balasan untuk haji yang mabrur, dan itu janji Allah, melainkan surga. Kalau bahasa kitanya, siapa yang ingin masuk surga gitu. Siapa yang ingin masuk surga datang ke sini, labbaika. Aku bukan na'am, bukan jadi, bukan i rabbi, rabbi, atau na'am enggak, tapi labbaika. Di situ letak cerminan labbaika itu. Aku menyambut panggilanmu, seruanmu dengan ketaatan, kepatuhan, ketundukan, senang, suka, cinta, dan ikhlas, tanpa ada maksud tujuan lain. Itu yang kedua. Kita 3 saja baca ya. Siapa gerangan yang akan dikabulkan doa-doanya? Bahkan doa-doa orang haji dan umrah itu selama berada di sana kan makbul. Datang ke sini. Datang ke sini. Labbaikah. Jadi begitu. Aku sambut panggilanmu dengan senang. Jadi intinya, saya tidak akan menerangkan pagi hari ini tentang fadilah haji, fadilah umrah, karena menyimpang di pertanyaan. Sebab pertanyaannya labbaikah. Sebab pertanyaan tadi adalah talbiyah itu apa? Kan? Kalau 2 pertanyaan, kenapa dibatalkan keberangkatan haji, itu bukan urusan saya. Tapi kalau ditanyakan talbiyah yang dibaca itu apa maknanya? Karena kami katanya mengikuti manasik haji, tapi belum dijelaskan talbiyah itu apa. Kenapa kita bertalbiyah? Arti talbiyah sebenarnya apa? Maksud kita bertalbiyah apa? Maka sekarang saya tanyakan. Bila kita jawab seperti itu. Nah, kapan kita bertalbiyah? Talbiyah itu dibaca semenjak awal kita berada di miqat. Miqat terbagi 2 kan? Miqat zamani, miqat makani. Ini untuk PRT ini, PRT mau berangkat ini. Kalau zamani berkaitan dengan zaman, waktu. Kalau makan berkaitan dengan tempat. Nah, kita masuk yang kedua. Miqat makani. Miqat makan, tempat di mana kita di situ mulai menyatakan ya, menyatakan untuk berangkat haji atau umrah dan haji. Di tempat itu kita nyatakan. Bukan di sini, di Indonesia. Tiba di Madinah, bukan di Madinah, tapi di Bir Ali, di Zulhulaifah. Bagi kita yang Asia Tenggara, di Yalamlam. Di pesawat kah miqat? Tidak ada miqat di pesawat. Miqat di Yalamlam. Tapi masalahnya pesawat lewat Yalamlam. Kita tidak masuk ke wilayah ini. Yang kita masuk, kapan kita menyatakan
bahwa kita siap untuk menyambut, memperkenalkan panggilan untuk haji dan umrah di miqat. Miqatnya di Bir Ali di Madinah atau Zulhulaifah di Yalamlam bagi kita bangsa Asia Tenggara ini. Tiba di situ, setelah memenuhi syarat-syarat adab-adab dan sunnah-sunnah bagi orang yang akan ihram, ya dibaca itu. Labbaika Allahumma umratan. Atau sederhana saja. Labbaika umratan. Sudah, jadi dia. Dengan catatan, kalau sudah membaca itu, dia sudah masuk kepada suasana umrah dan haji. Dan sudah berlaku baginya larangan-larangan. Mirip dengan takbiratul ihram. Ya, miqat itu, ihram itu di miqat. Pernyataan bahwa kita mulai ihram, labbaika. Salat juga begitu. Ketika kita telah berdiri untuk salat, sewaktu kita melafazkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, berlaku larangan. Berlaku larangan. Namanya larangan-larangan ihram. Sama dengan larangan haji, ihram juga. Larangan haji, larangan umrah juga, larangan ihram namanya. Ihram itu apa? Secara bahasa kan larangan. Melarang. Orang kalau sudah menyatakan niatnya, membaca labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, dia telah ihram, telah menyatakan niatnya, tekadnya, dengan bacaan bahwa dia akan haji dan umrah. Ketika itu namanya ihram. Orangnya muhrim. Nah, di kita muhrim itu orang yang tidak boleh kawin dengan kita. Yang tidak boleh kawin dengan kita itu bukan muhrim, mahram. Cuma karena sudah kadung. Sebagai masyarakat menyebutnya muhrim, ya muhrim dia. Muhrim itu orang yang ihram. Muhrim itu orang yang telah menyatakan bahwa dia di miqat menyatakan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Dia muhrim namanya. Karena dia sudah menyatakan niatnya, tekadnya dengan bacaan untuk haji atau umrah. Muhrim dia. Ihram dia di miqat. Ketika itu telah berlaku larangan. Ketika orang baca Allahu Akbar berlaku larang-larang salat. Seakan kalau tiba di miqat itu membaca labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan itu, seakan dia sama dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbirnya pengharaman. Ihram itu maknanya pengharaman. Penidakbolehan. Pelarangan. Jadi takbir yang diucapkannya, dengan takbir itu dia telah terlarang, tercegah, tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusakkan salatnya. Bukan hanya merusakkan, bahkan melakukan juga hal-hal yang dilarang, yang mengakibatkan batal salatnya. Orang kalau sudah membaca labbaika di miqat, dia sudah ihram, dia terlarang melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan umrah dan haji. Jika itu dilakukannya, bisa-bisa batal umrahnya, bisa-bisa batal hajinya, atau rusak, atau dia harus bayar dam, fidyah. Jadi jawabannya, kapan dibaca? Mulai dibaca di miqat. Bagi orang yang berangkat tiba di haji, dia masuk namanya gelombang pertama, maka orang-orang ini ke Madinah dulu. Setelah di Madinah 8 hari atau masuk hari ke-9, mereka jamaah haji gelombang pertama ini baru berangkat ke Makkah. Ketika itu mereka tiba di Bir Ali baru membaca ini. Gelombang pertama miqatnya di Bir Ali Madinah. Bir Ali itu jaraknya daripada Madinah kira-kira dalam 15 menit perjalanan mobil. Tidak jauh. Setiba di Bir Ali, jemaah haji, itu kalau haji itu kan gelombang pertama namanya. Kan haji Indonesia dibagi dua, gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama
yang terdiri daripada kloter. Kloter itu artinya kelompok terbang. Kloter 1, kloter 2, 3, 4, 5, dan seterusnya namanya kelompok terbang. Kelompok terbang yang masuk gelombang pertama dari Indonesia ke Madinah. Mengapa ke Madinah? Pergi haji? Enggak. Pergi umrah? Enggak. Ke Madinah bukan umrah haji. Ke Madinah itu untuk ziarah. Ziarah apa? Ziarah Masjid Nabawi. Sekaligus setiba di sana ziarah kepada makam Rasulullah atau makam Nabi dan makamnya para syuhada atau baqi', serta melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di situ seperti di baqi' depan di Kuba. Jadi ke Madinah itu mengapa? Itu ziarah Masjid Nabawi. Bukan ziarah kubur Nabi. Kita larang ziarah kubur Nabi jauh-jauh. Kalau ingin mengucapkan salam, ingin bersalawat dari jauh saja bisa. Kita ke sana mengunjungi, berziarah ke Masjid Nabawi. Lantaran kita sudah di sana, maka karena makam kubur Nabi ada di situ, kita ziarah. Jadi motivasi awalnya ziarah Masjid Nabawi, di mana salat di Masjid Nabawi itu dinilai sama dengan 1000 kali salat. Satu kali salat apapun, sama dengan 1000 kali salat di masjid lainnya. Termasuk nanti salat di Masjid Quba. Kira-kira jaraknya 6 kiloan daripada Masjid Nabawi. Salat di situ, salat apapun, minimal 2 rakaat, dinilai pahalanya sama dengan umrah. Bukan sama dengan umrah, pahalanya. Nah, mereka di Madinah ini 8 hari. Karena dipicu oleh adanya hadis. Siapa yang salat 40. Ada hadis yang lemah, tapi itu dijadikan landasan juga oleh orang-orang bahwa salat 40, salat arba'in. Salat 40 waktu. 40 waktu itu salat 5 kali sehari semalam. 5 kali 8, 40. Nah, itu makanya dibina 8 hari. Untuk bisa salat berjamaah 40 waktu. Siapa yang salat 40 waktu, pahala-pahala sekian. Diprogramlah ke Madinah itu. Ke Madinah bukan haji, ke Madinah bukan umrah, diprogram ke sana untuk ziarah. 8 hari, hari ke-9 atau sore harinya, terserahlah, pokoknya sudah 8 hari berangkat menuju Makkah. Mengapa ke Makkah? Umrah. Nah, mulainya kita berangkat dari Madinah ke Makkah itu untuk umrah, kita harus berangkat untuk umrah itu dari amikatnya di Bir Ali. Disitulah kita baca nanti labbaik Allahumma umratan. Umrah dulu, iya. Jamaah haji Indonesia kan tamattu', umrah dulu. Lalu gelombang kedua, keberangkatan gelombang kedua yang terdiri juga daripada kloter, kelompok terbang 1, 2, 3, kelompok terbang sekian. Mereka berangkat itu langsung diarahkan ke Jeddah. Dari Jeddah menuju Makkah. Lalu mikat mereka di Yalamlam. Mikat mereka di Yalamlam. Di sini timbullah berbagai macam silang pendapat. Antara bermikat di atas pesawat, kena pesawat melewati Yalamlam, atau bermikat di Jeddah, mikat alternatif. Kita tidak masuk ke wilayah itu. Karena tidak kesempatan ini pula kita jelaskan tentang kenapa ada mikat di Jeddah, kenapa ada di pesawat dan seterusnya. Yang jelas mikatnya di Yalamlam. Cuma pesawat lewat Yalamlam, orang langsung mikat di pesawat. Atau nanti karena kita tidak bisa mikat di pesawat, orang milih nanti Jeddah alternatifnya. Terserahlah, yang penting kita tidak jelaskan itu. Maka orang yang gelombang kedua, bagi yang memilih untuk mikat ketika melewati Yalamlam, bisa di pesawat, mereka laksanakan di pesawat. Setelah mereka berpakaian ihram dan seterusnya, mereka bacalah ketika itu di atas pesawat, karena pesawat itu lewat cepat. Maka orang-orang petugas pesawat sudah mengatakan 15 menit lagi kita akan lewat mikat, 5 menit lagi kita akan lewat mikat. Kalau saya siaplah, ketika pas lewat itu 5 menit lagi, selama waktu labbaika Allahumma umratan.
Ketika membaca itu, maka berlakulah baginya larangan ihram. Semenjak dia di Mikat sampai memasuki Makkah. Ada juga yang mengatakan sampai melihat rumah-rumah penduduk Makkah. Ada juga yang mengatakan sampai melihat Masjidil Haram. Ada juga yang mengatakan sampai masuk ke Masjidil Haram. Maka terus-meneruslah dikumandangkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dibaca terus-menerus. Penat berhenti. Tapi itulah bacaan yang dibaca terus-menerus sampai kita tiba di Makkah atau sampai melihat Masjidil Haram atau sampai melihat Ka'bah. Macam-macam pendapat orang. Labbaika diulang-ulang terus. Selesailah bacaan labbaika sampai kita di Masjidil Haram. Bagi yang berpendapat demikian. Sebab tiba di Masjidil Haram nanti kita tidak lagi bertalbiyah. Karena kita sudah masuk masjid. Baca doa masuk masjid. Kemudian bertawaf. Kita sudah masuk akan tawaf lagi. Tawaf. Sudah tawaf namanya tawaf qudum. Tawaf dukhul. Nah, kan? Atau tawaf umrah. Sama juga. Tergantung niatnya nanti. Tawaf. Kemudian salat di makam. Di belakang makam. Minum rayyan zam-zam. Terus sa'i. Kemudian tahlul selesai umrah. Haji lagi nanti. Ini yang talbiyah. Nah, kembali kita tegaskan. Jadi talbiyah, sebagaimana kita jelaskan tadi, nama daripada bacaan labbaik Allahumma labbaik. Kenapa namanya talbiyah? Karena orang yang membaca labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, dia menyatakan bahwa aku siap menyambut panggilanmu, menyahut panggilanmu ya Allah. Dengan segala ketaatan, kepatuhan, ketundukan tanpa memantah, sukacita, suka cinta. Ikhlas mengharap ridhamu. Labbaika, berangkat dia. Bagusnya bagi yang bertanya ini, dalamilah sedikit lagi setentangan kandungan bacaan talbiyah itu. Sebab kalau kita pelajari kandungan bacaan talbiyah, saya pernah tulis-tulis, istilahnya bacaan talbiyah itu kan bacaan tauhid namanya itu. Bacaan tauhid sekaligus bacaan yang kita baca untuk menyatakan bahwa kita hanyalah beribadah kepada Allah, bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi, segala sanjung, segala puji milik dan untuknya, segala sesuatu ini miliknya, segala nikmat dan karunia miliknya, kerajaan ini juga miliknya. Istilahnya bacaan talbiyah itu mencerminkan tauhidnya seorang hamba, sekaligus menyatakan tidak ada sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya, la syarika lak. Tentu saja kita tidak akan jelaskan ini karena saya hanya menjawab apa yang ditanyakan. Nah, kita buat suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan lagi setentangan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa sedikit kita sampaikan sebuah hadis, ya, sebuah riwayat, bahwa keistimewaan talbiyah itu dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan beliau untuk mengkhabarkan, memberitakan kepada manusia agar mereka berhaji. Lalu Nabi Ibrahim berkata, apa katanya? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum ittakhadha baitan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu semua telah membangun suatu rumah, Ka'bah.
dan menjadikan rumah itu sebagai pusat peribadahan. Wa amarakum an tahujjuhu, memerintahkan kamu untuk berhaji kepadanya. Fastajaba lahu ma sami'ahu min hajar aw syajar aw akamah aw turab aw syai'. Maka semua yang mendengarkan panggilan Nabi Ibrahim itu, karena beliau memanggil dengan suara lantang. Ada riwayat menyatakan beliau berdiri di atas makam Ibrahim itu, beliau seru dengan begitu. Lalu fastajabalah, siapa saja dan apa saja yang mendengar panggilan Nabi Ibrahim itu, hajar batu, syajar pohon-pohon, akamah bukit, turab debu atau tanah, syai' atau segala sesuatunya, semua yang mendengar panggilan Nabi Ibrahim itu, faqalu, mereka menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Tadi kan sudah mengatakan, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan, ini menurut Ibnu Jarir ini, kita Nabi Ibrahim diperintahkan mengkhabarkan, memberitakan kepada makhluk manusia ini untuk berhaji karena Ka'bah telah dibangun. Nabi Ibrahim mengingatkan dengan suara lantang keras. Siapa saja yang mendengar seruan Nabi Ibrahim ketika itu, semuanya pada menjawab, labbaika Allahumma labbaik. Aku sahut panggilan. Maka jadilah itu menjadi sahutan panggilan untuk berhaji dan berumrah. Perlu kita catat bahwa bacaan talbiyah itu ada sekian variasi. Cuman kita tidak akan jelaskan macam-macam variasinya, cukup yang populer itu saja, labbaik Allahumma labbaik, itu saja. Barangkali inilah penyampaian kita pada pagi hari ini, sekedar ringkas karena saya gores-gores juga sekedar untuk menjawab pertanyaan beliau. Hanya satu yang bisa saya jawab, yang kedua tidak bisa saya jawab karena bukan wilayah saya. Itu kenapa dibatalkan keberangkatan haji? Itu bukan wilayah saya. Yang kedua, orang berhaji bertalbiyah. Talbiyah itu apa? Dibaca kapan? Maksudnya apa? Ini yang saya jawab sebentar ini. Semogalah bagi yang akan haji atau umrah, walaupun tertunda pelaksanaannya, kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi. Tapi menurut sepaham saya, tidak ada yang paling bagus kita ucapkan terhadap apa yang terjadi di luar apa yang kita inginkan. Qadarullah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu sudah takdir Allah. Wa ma syaa, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, dia kerjakan. Apa yang terjadi, apa yang berlaku, peristiwa apapun, kalau sudah terjadi, jangan masukkan kata lau. Kalau sekiranya, andaikan kok, jangan masukkan. Lalu apa? Baca saja qadarullah. Karena sudah yang terjadi itu sudah sesuai dengan takdir, dan itu takdirnya. Bagi orang beriman, apapun yang terjadi itu baik. Walaupun kita tidak senang, tidak suka menerimanya. Tapi tahukah kita apa yang terbaik untuk kita? Tidak. Yang tahu apa yang terbaik untuk kita adalah Allah juga. Makanya ketika terjadi apa yang di luar keinginan kita, kehendak kemauan kita, jangan cepat-cepat dulu menghentakkan kaki, mengenyutkan kening, ngomel, mencak-mencak, protes, tidak. Diam dulu. Jangan terburu-buru. Karena betapa banyak sesuatu yang tidak kita sukai, malah itu baik untuk kita. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Baik untukmu. Termasuk pembatalan haji ini, apapun penyebabnya, apapun latar belakangnya, apakah ini trik-trik atau permainan, bagi kita kaum muslimin, orang mukmin, apapun yang terjadi itu sebenarnya baik. Baik saja, tidak ada yang baik. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali urusan orang mukmin. Apapun yang terjadi dia baik untuknya. Kalau gagal dia bisa bersabar. Tapi gagal itu bukan berarti tidak baik. Karena yang terjadi itu yang terbaik. Termasuk ini.
Ya, semoga ada faedah manfaatnya bagi saya dan kita semua apa yang kita sampaikan ini. Kalau sudah membaca haji dan umrah ini, membaca labbai ini, meletup-letup lagi perasaan untuk berangkat ke sana. Lebih baik bagi orang sudah ke sana itu menggerumas hendak ke sana lagi. Semoga kita-kita yang hadir di ruang ini bisa berangkat semuanya kalau pergi. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات